Tidaklah pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah untuk minta tambahan sesuatu, apakah itu jabatan, ataukah itu harta benda, atau apa saja, selain dididik oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan olehmu wahai Nabi Muhammad, ya Tuhanku, tambahkan aku harta, tidak. Tambahkan aku pangkat, tidak. Tapi tambahkan aku ilmu.
Dari sini kita bisa mengetahui kedudukan ilmu begitu tinggi di dalam agama. Surga yang diimpikan banyak orang sejatinya yang dapat mengisi orang bertakwa. Orang tidak bakalan bisa takwa kalau tidak ibadah. Orang tidak bakalan dianggap ibadahnya kecuali harus ada ilmu ibadah. Maka amal soleh tidak akan disebut kata amal soleh bila mana tidak ada ilmu. Sehingga kedudukan ilmu itu saudara saking tingginya, begitu banyak hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu, tentang keagungan ilmu. Nabi sampaikan, menuntut ilmu berangkatnya saja kata Nabi kepada Abu Umamah Al-Bahili, man ghada ila masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamil hajjati. Kata Nabi, siapa orang berangkat dari rumahnya menuju masjid, menuju musola, menuju majelis taklim, tidak ada niatan jalannya dia melainkan mau ngaji, mau menyampaikan ilmu, jalannya doang dari rumah menuju masjid, kata Nabi, sama ganjarannya seperti orang yang haji mabrur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu berangkat doang, kan orang haji puluhan juta. Kita nggak perlu puluhan juta, datang aja ke masjid, ke musola, ke majelis, datangnya doang nih, berangkatnya ganjarannya sama, kata Nabi, enggak kurang barang dikit dengan orang yang pergi haji, bukan pergi doang tapi dapat nilai mabrur. Alhamdulillah. Itu baru berangkat. Bagaimana kalau sudah nyampe di masjid? Kata Nabi, hudur fi majalisil ilmi khairun lak min sholati alfi rak'atin tatawwu'an wa min iyadati alfi marid wa min syuhudi alfi janazah. Anda datang ke majelis ilmu, datang doang, belum duduk, baru datang, itu lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat. Udah pernah belum? Belum. Udah pernah belum? Belum. Saya juga belum 1000. Itu masih gedean ngaji, datang di pengajian, datang. Lebih gede daripada membesuk orang sakit 1000 orang. Udah pernah belum? Sehari 1000. Dokternya aja belum tentu. Dokternya, apalagi kita. Lebih gede dari nyolatin jenazah 1000 jenazah. Kenapa ini? Saking agungnya ilmu. Haji mau kayak apa mantepnya, kalau nggak ada ilmunya nggak bakalan mabrur. Sholat mau 1000, 2000, 10.000, kalau nggak ada ilmu mah nggak bakalan punya nilai. Sampailah nengokin orang sakit, jangankan 1000 atuh, kalau nggak pakai ilmu, bukannya jadi sembuh, jadi sekarang bisa. Coba aja kita nengok orang sakit di Sariasi. Tahu Sariasi? Kita tengok orang, kita tanya, bang saya biasanya cari di masjid kok nggak ketemu. Maafin, baru nengok udah seminggu. Saya baru dengar abang sakit, kalau boleh tahu sakit apa? Ini pinggang yang kanan. Aduh, nyerinya, nyut. Yang mana? Kanan. Tetangga saya model begitu bang di Jawa, 3 hari mati. Kira-kira sembuh nggak? Sembuh nggak? Kok nggak pakai ilmu? Begitu. Ini saking pentingnya ilmu. Itu baru datang, dapat ganjaran 3000. 1000 sholat sunnah, 1000 besuk orang sakit, 1000 nyolatin mayit.
Tuh ngaji tuntut. Bagaimana kalau duduk? Kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun lak min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis ilmu 5 menit, enggak usah duduk doa. Duduk di majelis taklim 5 menit. Apalagi kalau sejam lebih. 5 menit doang duduk, enggak usah bawa pulpen, enggak usah bawa buku. Duduk doangan. Kalau kata orang kereong namanya jiting. Begitu. Orang Poncol namanya apa? Jiping. Apa jiping? Apa? Ngaji kuping. Ngaji kuping. Jiping ini punya saudara namanya Jider. Ngaji nyender. Begitu. Nyender. Jider ini bisa jadi punya anak namanya Jidur. Ngaji tidur. Duduk doang di majelis ilmu 5 menit, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku. Apatah lagi kalau bawa pulpen, bawa buku, serius mau ngaji. Begitu. Duduk doang sambil ngangguk-ngangguk tuh duduk. Begitu. Sampai gurunya baik sangka. Paham kayaknya murid-murid saya ini. Tandanya ngangguk. Begitu kata guru. Begitu. Dilihat lagi ada yang netes, terharu kayaknya. Terharu. Tandanya ada yang netes. Dilihat lagi bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Apa namanya? Apa? Duduk doang lebih baik, kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketimbang memerdekakan hamba saya 1000 orang. Hamba saya itu manusia dijual sudah. Di harga rata-rata murah adalah 1.100.000 itu semiliar. Kita sedekah semiliar orang gablek. Andai punya juga sayang, udah duduk aja di majelis taklim 5 menit, udah ganjarannya gede banget. Apatah lagi kalau nyatet. Kalau bawa pulpen tuzanu midadul ulama wa dima'u syuhada, nanti di akhirat kata Nabi akan ditimbang coretan orang ngaji dengan orang mati syahid darah. Ketika diakurin ditimbang masih unggulan coretan orang ngaji. Kita ngaji ditulis. Walaupun kita kadang nggak ngerti bahasa Arab. Kaf mim ba'in, kambing, kembung, umba. Apa ini? Isu enggak apa? Nulisnya aja ganjarannya. Itu keuntungan orang. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasihatul Diniyah dijelaskan innallaha takaffala li thalibil ilmi birizqi. Kata Nabi, Allah jamin bagi orang yang ngaji rezekinya. Enggak bakal ngalamin susah hidup orang yang demen pengajian. Lihat ibu kita ngaji saban hari ada. Kemana aja? Benar nggak? Begitu. Kemana aja? Saban hari ada. Enggak ada perenya. Itu seragam banyak. Begitu. Enggak jadi susah. Tapi kalau mau dibandingin ibu-ibu ama bapak-bapak dalam agama kuatan ibu gitu dibanding bapak. Kalau nggak percaya ajak aja ke Tanah Abang. Itu ibu-ibu, bapaknya udah pegal duduk tiduran, blok A belum habis. Tapi bukan ibu-ibu ini kelihatan wajahnya solehah semua. Ini ibu orang mana-mana
Ngaji itu ganjaran gede, ngaji itu buat ngelempengin ibadah. Apa hukum ngaji? Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nyari ilmu ngaji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, apalagi apa perempuan. Kudu ngaji, jangan enggak ngaji. Sebab dari sini nih akan muncul berbagai kebahagiaan. Ilmu yang paling penting itu begitu. Lalu ilmu apa yang diwajibin oleh agama? Ilmu Islam ini banyak, saudara. Ilmu apa yang harus kita pelajari karena saking banyaknya ilmu dalam Islam? Maka dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya panjang sekali. Potongan pertamanya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyabi syadidu sawati syahri la ya'rifuhu minna la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu al-hadis bitul. Hadisnya banyak. Kata Sayyidina Umar, saat kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada laki-laki datang. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam rapi. Lalu ini orang kita nggak kenal, kalau dikata dekat, dikata jauh rapi. Dia duduk, datang belakangan, duduk di depan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berhadapan duduknya. Lalu kemudian dia nanya sama Nabi, apa itu Islam? Nabi jawab, rukun Islam yang 5. Lalu kata dia, ente benar. Kita juga para sahabat bingung, nanya tapi dia benar, nanya mengetes begitu. Lalu kemudian nanya lagi tentang iman, terus dijawab Nabi rukun iman ada 6. Terus lagi nanya tentang ihsan, dijawab Nabi tingkatan ihsan. Sampai nanya tentang kiamat, bagi ada 2 orang. Akhirnya Nabi 3 hari nggak ketemu sama Sayyidina Umar. Gak ada kesempatan Umar bertanya. Lalu Umar ditanya duluan oleh Nabi. Umar, ada terima hisab. Ente tahu gak yang 3 hari yang baru nanya iman, Islam, ihsan? Enggak ya Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Nabi jawab, daka Jibril. Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan tentang komponen dinul Islam. Apa maknanya? Dari ilmu Islam yang banyak, macam-macam. Islam ini ngajari ilmu manajemen, ilmu otomotif, Islam ilmu matematik, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada ilmu tauhid. Islam ada ilmu nahwu, ilmu sharaf, ada balaghah, bayan, badiah, ada isti'arah, ada macam-macam ilmu Islam. Ada ilmu mantiq, ada ilmu tafsir, ada tafsir ditakwil, ada tafsir biriwayah, ada usul tafsir, macam-macam hadis, ilmu Islam. Tapi yang Nabi nyatakan menuntut ilmu itu sangat wajib. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu 3, yaitu ilmu iman,
yang kepanjangannya disebut ilmu tauhid atau teologi Islam. Kedua, ada ilmu Islam, dalam kepanjangannya disebut ilmu fikih atau hukum-hukum Islam. Yang ketiga, ilmu ihsan yang disebut ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, yang dalam bahasa belakangan disebut ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini, muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Sadalimul Fudala menjelaskan, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sekulan hadith thalathu fardu ainin fa'rifan wa'amal biha tahsul najatul wa'tilah. Pelajarilah ilmu yang mendandani ibadah, namanya ilmu fikih. Yang mengesahkan ibadah, namanya ilmu fikih. Pelajarilah ilmu yang meluruskan akidah, supaya akidahnya enggak menceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya ilmu tauhid. Wa muzakkiyal qalbi pula ilmu yang membersihkan hati, namanya ilmu akhlak tasawuf. Hadits salatu fardu ain, yang tiga inilah hukumnya fardu ain. Setiap muslim yang umurnya 15 tahun ke atas kudu ngaji kitab ini. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji ini udah 15 tahun belum ngaji. Yang 15 tahun ke atas wajib untuk ngaji ilmu tauhid atau ilmu fikih atau ilmu akhlak. Ini komponen utama yang diwajibkan di tanah Betawi. Tempo dulu ada mufti Betawi Habibur Utsman bin Yahya, diajarin orang tua kita dulu, ada namanya Irsyadul Anam. Itu kitab fikih maksudnya. Ada namanya sifat 20, maksudnya ilmu tauhid. Ada namanya adabul insan, itu ilmu tasawuf. Ada namanya perhiasan bagus, akhlak perempuan berbanyak macam. Ini. Nah, karena itu ilmu ini banyak, saudara. Dan saya ini lewat Pak Haji Gur yang duduknya di pintu, jagain saya nggak boleh kabur kayaknya. Jadi tadi lirik nyari pintu keluar itu doang kayaknya. Jadi saya disuruh kemari, kira-kira di Nurul Amali mau ngaji apa ya? Maksud kami, kira-kira ini ngaji mau ngaji apa ya? Kira-kira biasanya orang Ponjolo kalau ditanya dipelototin apa dijawab ya? Biasanya dipelototin apa dijawab kalau ditanya? Halo. Ini hidup apa enggak ya? Halo, hidup apa enggak ini? Hah? Hidup apa enggak ini? Hidup apa enggak ini? Hidup. Alhamdulillah. Orang sini kalau ditanya kira-kira dipelototin atau dijawab ya? Jawab. Kan kita takut juga kalau dipelototin. Ini kira-kira kita nih disuruh nih mau ngaji apa ya? Fikih aja Ustaz. Di sini. Fikih. Baik. Tasawuf tingkatan menengah. Iya, kita ngomong tingkatan. Yang penting ngajinya dulu nih. Begitu. Ilmu Islam kan banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada ini, ada macam-macam. Ilmu dalam Al-Quran aja ada 400 miliar 980 ribu dalam ilmu.
maka adalah prioritas dari ilmu banyak. Kira-kira orang tua kita nih tanya tasawuf begitu ngajinya, artinya apakah yang lain setuju atau bagaimana begitu? Saya nggak mau bapak melotot doang begitu. Saya pengennya dijawab, karena takut saya saudara Nabi kalau melototin terus. Kira-kira mau ngaji apa ya? Nah ini cakepnya. Semoga rezekinya luas. Amin. Tafsir baik tafsir Al-Quran begitu. Beliau tasawuf baik. Terus ada yang cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin usulan saya sesekali diisi dengan fikih. Karena fikih itu kita dari dasar. Nanti alasannya Pak, nanti saya bakal tanya. Yang penting jawab dulu saja. Fikih, nah begitu cakep. Bentar saya bakal tanya kenapa alasan Bapak. Bentar sabar. Biar cepat. Baik ini fikih. Cakep. Fikih. Baik. Fikih. Akidah, iya, akidah. Oh ini fikih. Fikih, baik. Saya mau silakan. Tafsir, baik. Saya mau batasi dari yang disebut aja. Ada tafsir, ada tasawuf, ada tafsir, ada fikih. Begitu. Tadi akidah akhlak maksudnya. Begitu. Ada tafsir, ada fikih, ada tasawuf. Dari 3, masihkah terus usulan ini atau saya batasi 3 aja? 3 aja. Baik. Dari 3 ini saya minta ngacung, yang minta fikih ngacung. Saya mau hitung. Baik, yang minta fikih, yang minta tafsir ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang minta tasawuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kan yang fikih, hampir lebih dari 50. Yang fikih, yang tasawuf itu 10-an, yang tafsir 5. Kalau di sini biasanya pilihan RT, yang jadi itu yang suara dikit apa banyak? Yang banyak. Jadi kita mau ikut suara dikit apa suara banyak? Kayaknya banyak banyak. Kita mau tidak mau kalah kita dengan banyak. Fikih ini banyak. Ikut yang banyak. Ikut yang banyak. Baik, berarti kita mau ngaji di Masjid Nurul Amal kitab fikih. Baik. Sesudah kitab fikih, disepakati ya. Baik, saya ketok nih. Apa tuh? Kan tadi saya tanya, ini 3 ini udahkah atau masih terus? Kan tadi saya tanya tuh. Begitu, katanya udah 3 aja. Bisa enggak misalnya debat ini misalnya Iya, sebetulnya harus satu-satu dulu ini. Saya bagian tanya, sampean bagian jawab. Jadi saya tanya itu tadi, saya tanya ini dari suara banyak ada yang paling banyak fikih 1, yang kedua tasawuf, ketiga tafsir, kan begitu. Nah, maka kalau mau prioritas, kan begitu. Maka biasanya kalau pilihan RT, kalau prioritas yang jadi yang banyak. Kalau pilihan RT, biasanya ada nggak RT itu ini karena soal nomor 2 habis ini dia ganti ini atau tetap aja dia aja yang banyak. Di sini biasanya Yang banyak. Oh yang banyak, baik. Yang banyak. Dari 3 ini
Dari 3. Sebetulnya ini terusannya. Dari 3 ini kita ambil satu fikih dulu. Bila kita fikih ini model kitabnya macam-macam. Yang pertama, Arab gundul. Itu satu. Bapak ngangguk aja dulu. Ngangguk dulu. 2, Arab gondrong. Arab gondrong. 3, gondrong terjemah. Kayak Quran tuh, gondrong sebelahnya terjemah. 4, bahasa Indonesia semuanya. Kira-kira yang dimauin oleh Nurul Aman fikihnya yang model bagaimana? Gondrong sebelah. Ngacu aja ngacu, biar ngacu itu bisa lihat. Baik. Iya yang saya lakukan, gondrong sebelah terjemah. Baik ibu kita. Yang gondol. Baik. Gondrong terjemah. Baik, kita mau ngacung lagi. Siapa yang pengen gondrong dan terjemahannya ada ngacung? Siapa yang mau gundul aja? 3. Jadi maunya gondrong Terjemah. yang dimauin oleh Nurul Aman. Gondrong terjemah. Baik, dari 3 ini udah ngambil tuh. Kita ngambil cuman gondrong terjemah. Pasti tafsirnya juga gondrong terjemah. Begitu kira-kira. Pasti juga tasawufnya juga gondrong terjemah. Kan begitu. Jadi kalau dari 3 ini, apakah kita mau baca 3-tiganya ataukah satu dulu sampai kelar udah tamat baru ganti yang nomor 2, nomor 2 tamat baru nanti nomor 3, ataukah langsung sekaligus 3 atau digilir atau bagaimana? Jawab aja kembali, jawab jangan pernah cakap. Digilir, baik, digilir. Diurut satu-satu. Satu-satu, baik. Ada yang minta digilir, baik. Satu-satu, baik. Yang minta fikih dulu sampai kelar hatam, baru kemudian udah hatam baru tafsir atau tasawuf hatam baru tafsir. Yang minta di satu dulu ngaco. Yang minta satu aja. Baik, yang minta digilir ngaco. Digilir tuh 3-tiganya dibaca. Begitu maksudnya. Iya. Tadi enggak. Iya, makanya saya tanya nih. Saya ulang. Yang aku aja bacanya aku aja sampai hatam, baru nanti tutup namanya aku aja. Kalau digilir berarti 3-tiganya diakomodir. Iya, begitu. Kombinasi. Iya, kombinasi maksudnya begitu. Udah sama kombinasi itu gilir maksudnya. Jangan kaya. Maksudnya, ini apakah aku dulu sampai hatam, apakah digilir? Gitu. Aku dulu sampai hatam. Coba saya minta ngacung yang aku dulu sampai hatam. Ngacung. Baik. Yang minta digilir, ngacung. 3. Usulan beliau nggak diterima. Bukan saya cuma bagian nanya-nanya doang. Begitu. Jadi ngajinya kalau melihat dari maunya, ngajinya fikih dulu, bentuk bukunya gondrong terjemah, begitu ya? Betul ya? Baik. Ini udah sepakat tuh ya? Baik, kalau udah sepakat saya lanjutin pertanyaannya. Tuh ngajinya apakah saban hari, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, apakah setahun
setahun sekali atau kali ini aja? Ya kepengenan Jauh dong DKM. Sebulan 2 kali. Pokoknya seminggu sekali kalau bisa. seminggu sekali, baik. Tergantung DKM. Enggak. Orang suruh ngacu. Oh. Apa? Enggak ada kepengenan. Harusnya, tapi kalau Enggak perlu takut. Orang ini kita musyawarah. Ini gara-gara kita takut ini nih. Akibatnya pemimpin kita bingung. Begitu gara-gara takut kita mau mendidik enggak ada takut. Apa yang dipengeni karena dari kepengenan belum tentu hasil. Kan tadi juga guru kita pengen tasawuf, kan kalah juga. Iya. Gitu. Tapi kan kepengenan bagus. Ada kepengenan daripada kita diem ngomong apa itu orang yang betul. Itu bukan akhlak Islam. Musyawarah itu perlu begitu. Musyawarah. Jadi saya mau tanya, apa ngajinya saban hari? Apa seminggu sekali? Apa sebulan sekali? Apa setahun sekali? Apa kali ini aja? Ngacu baru jawab. 2 minggu sekali, sebulan sekali. Hah? Iya, 2 kali dalam sebulan, baik. Terus Maunya tiap hari. tiap hari juga. Semuanya boleh. Boleh. Bukan ada yang nggak boleh orang musyawarah. Ini pengennya tiap hari, ini 2 minggu sekali, sebulan sekali. Udah 3 doang nih, saya mau putusin ini 3 doang. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, sama tiap hari. Saya mau nanya, yang minta saban hari ngacung, yang minta 2 minggu sekali ngacung, yang minta sebulan sekali ngacung. Iya, ini dia nih. Iya baik, saya ulang lagi nih. Ibu nggak usah ngomong macam aja. Iya, ini dengerin. Begitu, jadi panjang sayanya. Ibu cuma dengerin tangan suruh ngacung-ngacung. Bapak suruh ngacung-ngacung. Saya tanya lagi. Yang minta sebulan sekali ngacung. Saya hitung. Ada 20. Yang sebulan sekali. Yang minta tiap hari ngacung. Ada 1. Kenapa? Namanya berani menyatakan itu ganjarannya gede. Amin. Sebab dia melomong doang, nggak ada reaksi badannya. Itu dia tidak memahami musyawarah yang diajarkan oleh Islam. Begitu. Karena itu pentingnya musyawarah. Begitu. Muslim nggak perlu takut. Begitu musyawarah. Gara-gara sampean nggak berani ngomong, nggak berani ngacung, akibatnya ajaran ini nambah atuh. Jadi aurat itu saudara, ijazah kategori aurat ijazah. Dipegang nggak boleh, dilihat nggak boleh. Ini aurat gara-gara sampean diem aja sampai 3 tahun. Maka nggak boleh diem aja, biar nggak nambah terus ajaran. Begitu. Jadi yang 2 minggu sekali ngacung. Wah banyak. Jadi di sini nih ngajinya maunya fikih, bentuk kitabnya gondrong dan terjemah dengan waktu 2 minggu sekali. Betul ya? 2 minggu sekali ngajinya fikih, bentuknya gondrong terjemah. Begitu, gondrong terjemah 2 minggu sekali. Kemudian saudara, agar supaya singkat, karena masih panjang sebetulnya pertanyaan-pertanyaan saya ini yang selalu saya ajukan, tapi saya ambil
bapak-bapak dan ibu-ibu ngajinya minta fikih yang terbanyak. Lalu kemudian bentuknya gondrong terjemah. Ngajinya waktunya 2 minggu sekali. Hari kan ada 7, ya kan? Itu dari 2 minggu sekali itu malam apa? Malam Senin kah? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, Jumat, per 7. Malam apa itu? Oh, malam Minggu, malam Senin. Baik. Malam Minggu. Baik, saya suruh ngacung, saya buat dulu dah. Yang mau malam Minggu ngacung. Wah, banyak. Yang mau malam Senin ngacung. Ada 3, 4, dan 5. Jadi ngajinya 2 minggu sekali. Waktunya malam Minggu. Dari malam Minggu itu saudara ada maghrib, ada isya. Tunggu dulu. Saya mau nanya, yang maunya malam Minggu maghrib ngacung. Maghrib, baik. Yang maunya malam Minggu kamu saya ulang. Yang maunya malam Minggu waktunya maghrib ngacung. Banyak nih. Yang malam Minggu isya. Banyak kan maghrib. Banyak kan maghrib. Saya ambil yang maghrib. Dari suara banyak saya ulang lagi musyawarah malam ini. Ngajinya yang terbanyak fikih, bentuknya gondrong terjemah, lalu 2 minggu sekali dan waktunya maghrib. Dari ngaji itu kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ada. Baik. Kalau yang pengen ada pertanyaan ngacung. Iya, tanya jawab maksudnya. Iya, tanya jawab. Baik. Yang mau ngaji doang ngacung. Oh, enggak ada. Maunya ada tanya jawab. Baik. Dari tanya jawab itu, apakah tanya jawabnya sebatas materi kita ngaji atau boleh bebas? Bebas. Artinya ngajinya bab wudu, ada orang karena dia lagi ribut sama bininya habis ngomong cerai, dia nanya cerai boleh kan? Boleh. Iya, boleh kan? Boleh. Baik, artinya kenapa ditanya begini? Jangan sampai saudara pada waktu temannya nanya, ini hukum warisnya begini bagaimana? Ya nggak begitu ditanya, kan lagi butuh. Ini namanya nggak ikut musyawarah, dia nyalain. Begitu. Jadi kita nggak boleh protes orang nanya, begitu. Begitu. Nah, dari waktu yang ada karena maghrib sampai isya, buat ngaji berapa menit, buat tanya jawab berapa menit. Ruang tanya jawab 10 menit. Tanya jawab 10 menit. Baik, terima kasih. 5 menit. Baik, saya batasi 2. Ada yang maunya 5 menit, ada yang 10 menit. Saya mau tanya yang 10 menit alokasi buat tanya jawab ngacung. Loh, udah bunyi, udah belum? Udah bunyi. Udah belum? Oh, baik. Yang maunya 5 menit ngacung. Oh, baik. Banyakkan 10 menit. Sebagai terakhir, saya tanya biar singkat. Biasanya saya lebih banyak ratusan pertanyaan ini. Tapi saya singkat. Dari musyawarah kita, 1, kita ngaji fikih. 2, fikihnya gondrong terjemah. 3, ngajinya 2 minggu sekali. 4, waktunya malam minggu. 5, waktunya maghrib. Dengan sistem kajian ada tanya jawabnya dan bebas. Betul nggak? Betul. Baik, terakhir pertanyaan. Gurunya siapa?
Kan begitu. Baru ngomongin sistem ngaji, belum ngomongin guru. Ya kan? Iya, begitu. Benar nggak? Gurunya siapa? Saya yang suruh ngajar. Baik. Kalau saya suruh ngajar, kan tadi suara bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Kan saya juga punya hak suara ya. Jauh nggak ya? Lah iya, benar nggak? Kan bapak ibu punya kepentingan, ya kan? Apakah saya bisa memenuhi kepentingan bapak ibu atau tidak? Kan begitu. Kan bagian saya jawab kalau guru nyuruh saya. Kan tadi itu pilihan bapak ibu waktu kalau kalau gurunya saya pengennya malam minggu 2 minggu sekali nggak ketemu. Ya begitu. Kalau maunya saya bapak ibu nggak ketemu begitu. Karena saya nggak punya waktu kalau hampir 2 minggu sekali mana malam minggu lagi. Iya, kalau harus gurunya saya yang ngajar. Kan guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji di Nurul Amal mesti terus, betul nggak? Betul. Ini prinsip. Begitu nggak mesti baru, ini aja mesti. Yang penting kan ngaji, betul nggak? Nah, kalau saya dari semua yang dipengen itu memungkinkan untuk saya bisa ikut di antaranya yang 2 minggu sekali itu saya rasa nggak ada kalau itu 2 minggu sekali sebetulnya keinginan bapak kita juga bisa tiap hari asal jam 12 malam. Iya, saya nggak bisa kalau 2 minggu sekali, apalagi malam minggu. Dia kamu banyak kurang. Begitu saya nyenengin orang koncol, nyusahin orang lain. Begitu. Saya hanya mampu kalau saya hanya sebulan sekali. Setuju? Ya. Setuju. Enggak, iya, kalau artinya kami hanya itu. Kan tadi maukan bapak-bapak ibu dari tadi kan. Begitu. Nah, kita tidak mungkin kalau kami yang harus ngajar dengan 2 minggu sekali, hanya mampu dari waktu yang ada sebulan sekali. Kalau kami yang harus isi, sehingga kami berharap kepada DKM dan jajarannya mencarikan waktu untuk guru lain dari keinginan 2 minggu sekali dan keinginan orang tua kita ini tiap hari. Ini kan kita punya suara juga. Jadi saya hanya mampu sebulan sekali. Begitu. Kalau pengennya 2 minggu sekali, maka harapannya gurunya jangan saya. Begitu. Karena saya tidak mungkin sebulan. Begitu. Dari waktu yang ada nolongin keluarga besar itu. Kalau 2 minggu sekali belum di kami begitu. Jadi tinggal pengurus kalau umpamanya memenuhi 2 minggu sekali dari apa yang ada, tidak mesti kami yang mengisi. Kalau kami disuruh misi hanya mampu sebulan sekali. Kira-kira bagaimana? Setuju. Setuju. Baik. Kalau setuju, sekarang ngomongin kitab karena mintanya fikih, kitab fikih banyak jutaan kitab fikih. Nah, kira-kira yang sudah dibaca di Nurul Amal ini apa supaya jangan itu kita baca begitu. Kira-kira mau fikihnya barangkali ada yang sering hadir majelis ataukah mondok begitu atau pada tidak dengar, kira-kira mau fikih ini kitab apa yang menjadi acuan
kira-kira atau dimusyawarahkan untuk bentuk kitabnya mah modulnya begitu dikepung dan musyawarah. Di Kampung Poncol ini kan kita punya ustadz. Iya. Nah, kita pengajian itu memakai kitab Fathul Qorib. Oh, itu udah ada fikih, kenapa kita fikih lagi? Enggak, maksudnya kan ini. Betul. Artinya kan udah ada fikih berarti. Ngapa kemudian fikih lagi yang di kitab bapak-bapak? Enggak semuanya itu, karena itu pengajian malam Rebo. Oh, malam Rebo. Oh, baik. Baik. Fathul Qorib sudah ada. Terus ada yang lagi yang ada supaya jangan umpamanya bukunya Fathul Qorib lagi, begitu maksudnya. Atau diserahin pengurus saja apa yang tertua kita ngobrolnya nanti. Setuju. Menentukan kitab mah. Ya. Begitu. Baik. Nah, dari ini Fathul Qorib ternyata sudah ada. Apakah kemudian fikih lalu dihilangkan diganti tasawuf? Nggak usah. Nggak usah. Fikih aja. Fikih aja. Fikih aja. Fikih aja. Ya baik. Bisa aja ya. Bisa aja. Iya baik. Fikih baik. Berarti kita bakal ngaji fikih sebulan sekali. Dan ini Sabtu keberapa ini? Kedua. Berarti kita ketemunya sekarang ngomongin mulai. Apakah mulainya bulan depan Juni 2026 atau ke 2027 atau menunggu ganti presiden dulu? Itu pertanyaannya. Sebagai terakhir sebelum doa, bulan depan? Ya. Bulan depan? Ya. Langsung mulai? Ya. Baik. Sebelum doa, terakhir kali saya mau nanya begini. Bila di Poncol ini ada orang kaya raya, moga bapak-bapak ibu yang hadir kaya semuanya. Berkah hidupnya. Ada orang kaya raya, dia bilang begini, wahai saudara-saudara yang datang ke rumah saya hari Senin subuh jam 5, saya bagi duit 5 juta. Kata tuh orang kaya, kira-kira sampean mau datang apa kagak? Datang. Sebenarnya nih, datang apa kagak? Datang. Datang. Kenapa datang? Ada. Berapa? 5 juta. Ternyata hujan gede banget. Datang apa kagak? Datang. Datang. Pakai payung. Kenapa? Duit. Duit. Baik. Saya mau nanya kepada keluarga besar Nurul Amal, 5 juta sama surga, kira-kira tinggian mana? Surga. Yang jujur nih, tinggian mana? Surga. Ternyata malam minggu kedua hujan gede, datang apa kagak? Datang. Datang apa kagak? Datang. Baik, kalau kampen nggak datang, berarti yang diomongin di masjid bohong. Begitu katanya tinggian surga. Begitu. Bila 5 juta aja siap datang walaupun hujan, berarti kalau untuk surga nanti minggu kedua kita siap datang. Bener nih? Bener nggak? Benar. Insya Allah. Baik, kalau sudah segini kita mengizinkan beliau untuk bicara atau sudah doa. Ini saya sudah selesai nanya-nanyanya. Udah. Oh baik. Jadi udah tuh nanyanya begitu tuh. Sebulan sekali pikir. Baik, kita kalau begitu musyawarah itu wa amruhum syura bainahum. Kata Allah, urusan orang Islam itu kenapa sukses? Karena berangkat dari musyawarah. Musyawarah itu menghasilkan mufakat. Tentu tidak bisa semuanya diakomodir dari semua keinginan, tapi larutlah kita kepentingan diri dengan kepentingan orang banyak. Itulah musyawarah dan itulah kesuksesan di dalam Islam. Karena itu musyawarah ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diadopsi oleh kita pada sila keempat Pancasila. Ini adalah berbicara musyawarah. Oleh karena itu, saudara, moga-moga musyawarah kita ini dalam rangka kita pengen duduk bersama menuntut
berilmu bersama, merapikan ibadah kita bersama. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah. Keluarga besar Nurul Amal ini mudah-mudahan hidupnya berlimpah barokah, rezekinya makin barokah, ilmunya barokah, usahanya pada barokah, keluarganya barokah, anak keturunannya barokah, lingkungannya barokah. Allah beri semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kayaknya ada yang pegang buku doa itu. Kalau begitu pakai doa itu terus saja. Ini layak jadi imam Jumatul ini, Dr. Satini, dosen UI. Holy